Saudara-saudariku yang terkasih, dua bacaan yang kita dengar hari ini sesungguhnya mengisahkan siapa itu Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kuat perkasa, jauh melebihi kekuatan manusia. Itu ditunjukkan dalam bacaan pertama. Loh, memang dalam bacaan pertama itu bukan pertempuran antara Goliat dan Tuhan, tetapi antara Goliat dan Daud. Tetapi dalam bacaan pertama jelas-jelas Daud sendiri mengatakan bahwa Tuhan ada di pihaknya. Tuhan adalah backingnya. Dengan kata lain yang bermain ini Tuhan yang bertempur ini. Daud ini hanya alatnya. Maka meskipun Daud ini kelihatan kecil dibandingkan Goliat yang raksasa, prajurit yang luar biasa besar dan terlatih berperang, sudah membunuh banyak orang, sementara Daud itu pekerjaannya kan gembala, lalu senjatanya ini batu, 5 batu yang licin dari sungai itu. Tapi ini mau menggambarkan bahwa bukan Daudnya yang penting, tetapi backingnya itu siapa. Sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita heran kan, orang itu kok berani ya? Orang itu kok tidak dihukum ya? Orang itu kok melakukan hal yang itu, atau bangsa ini kok berani? Katakanlah misalnya Singapura sama Indonesia. Singapura itu kok berani ya sama Indonesia? Padahal kan negara kecil. Seluruh tentara dikerahkan ke sana satu hari kalah. Masalahnya kan bukan Singapuranya, tapi backingnya siapa? Siapa yang membackingi Singapura? Amerika Serikat. Negara-negara yang besar lain. Nah, itu sama. Goliat dan Daud. Daud ini kecil, tapi backingnya Tuhan. Maka ini sebenarnya kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Dan kekuasaan Tuhan itu ditunjukkan lewat siapa saja yang Dia kehendaki. Bahkan lewat orang yang kecil. Di mata manusia itu kecil, ini minoritas, ini enggak berdaya kalah dengan massa yang besar, kalah dengan kekuatan yang besar, tapi yang kecil ini backingnya Tuhan. Pada akhirnya akan mengalami kemenangan. Itu yang pertama, Tuhan itu luar biasa, Tuhan maha perkasa. Dan kebesaran Tuhan itu ditunjukkan juga lewat orang-orang kecil, orang-orang yang dipandang lemah, tetapi yang percaya kepada Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Yang kedua, Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh belas kasih. Dan itu tampak dalam diri Yesus dalam bacaan Injil. Bahwa Tuhan itu memilih kehidupan, bukan kematian. Tuhan itu memilih keselamatan, bukan sakit. Makanya Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan itu juga melakukan Tuhan itu menyembuhkan orang yang sakit, Tuhan itu juga menyelamatkan. Dan menunjukkan juga dalam Injil itu Tuhan itu adalah berkuasa. Tuhan itu lebih tinggi dari hari Sabat. Hari Sabat sendiri itu kan ditujukan supaya manusia itu menghormati Tuhan dengan berhenti bekerja, supaya bisa berdoa, supaya bisa beribadat. Nah, Tuhan sendiri itu hadir
Nah, kalau Tuhan dalam hari Sabat itu bekerja, maka dia bekerja yang baik. Dan menghormati hari Sabat, menghormati Tuhan itu adalah dengan berbuat baik. Bukan hanya sekedar tidak melakukan apa-apa. Maka Tuhan itu marah. Loh, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Orang sudah mulai menyelewengkan makna hari Sabat. Saya ingat pada awal-awal masa pandemi dan di beberapa gereja itu diberlakukan aturan yang kaku, ya, kaku dan melawan ajaran gereja sendiri sebenarnya, ya, saya renungkan. Contohnya, misalnya ada di satu gereja, kalau misa harus mendaftar, lalu dapat barcode, lalu dapat nomor. Suatu saat orang yang daftar itu nggak serius, hanya main-main. Dia daftar tapi nggak datang, bangkunya kosong. Ada orang itu yang perlu ke gereja karena dia membutuhkan kekuatan, ada masalah. Lalu dia datang lebih awal, tapi dia kebetulan tidak daftar dulu. Nah, itu ditolak. Itu nggak bisa karena nggak ada nomornya. Sudah dites suhunya ya baik, ya, semuanya ya protokol dijaga, tapi nggak bisa hanya karena dia nggak punya nomor. Sementara orang yang punya nomor nggak datang. Jadi petugasnya lebih senang gerejanya kosong, asal yang datang itu punya nomor daripada orang yang memerlukan Tuhan. Sehat, jaga protokol, tapi nggak punya nomor. Nah, ini kan keliru. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Jadi, apa sih tujuannya beragama? Sebenarnya sederhana, tujuannya beragama itu adalah melakukan hal yang baik dengan niat yang baik dan tulus, dan dengan cara yang baik. Seperti dikatakan Tuhan, manakah yang diperbolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat? Simple sebenarnya. Mengikuti Kristus itu sederhana. Hanya seringkali kita membuat rumit dengan aturan-aturan yang sebenarnya ya kita melanggar aturan yang utama, yaitu melakukan kebaikan. Seperti contoh tadi, bukan maksudnya melanggar protokol karena orang yang datang itu juga menjaga protokol. Tetapi kadang-kadang orang terlalu kaku. Lebih baik gereja kosong, ya, romonya misa ngutbahi bangku-bangku kosong, daripada orang masuk tapi belum terdaftar. Padahal orangnya itu sehat, orangnya juga jaga protokol. Tapi itu pengalaman, kemudian orang lalu belajar apa arti menggereja yang baik, apa aturan-aturan itu dasarnya apa. Selain untuk menjaga kesehatan bersama, tetapi juga nilai yang utama adalah melakukan dengan hal yang baik. Jadi tidak hanya berbuat baik, tetapi melakukan dengan cara yang baik. Kalau tidak menjadi masalah seperti sekarang ini, orang menyuruh orang berbuat baik, tapi dengan melakukan sesuatu yang kasar. Jadi mukuli orang untuk berbuat baik. Niatnya untuk berbuat baik, caranya yang tidak baik. Maka saudara-saudara yang terkasih, renungan ini mengajarkan kita untuk mengikuti Tuhan, yaitu dengan berbuat baik, dengan niat baik, dengan cara-cara yang baik pula. Amin.